Kawan-kawan, coba kita analisa sekarang ini ya, kenapa si Donald bebek si kucing kurap ini ketakutan setengah mati sekarang kepada Iran? Kenapa saya katakan ketakutan setengah mati? Dia membuat perdamaian, katanya sudah disetujui dia. Itu adalah permintaan Iran semuanya. Permintaan Iran apa? Permintaan Iran adalah uranium tetap di Iran. Oke, kata Trump. Oke lah, katanya kan. Kemudian seluruh daripada kerugian yang diderita Iran akan diganti nanti. Pertama-tama nanti separuh dulu. Oke, kata Donald Trump. Kenapa Donald Trump oke saja? Kemudian Israel disuruh Iran tidak lagi menyerang Libanon. Oke, saya minta Israel tidak menyerang Libanon. Padahal Israel ini adalah induk semangnya Trump. Ini ngamuk. Menteri Pertahanan Ben Gvir kan mengamuk kepada Trump. Kami bukan anak buahmu, bukan kacungmu. Yang jadi kacung adalah kau si Trump, kata si Ben Gvir ini. Tapi pertanyaan kita, kenapa ketakutan sekali sekarang Trump itu kepada Iran? Kita analisa berdasarkan kepintaran Iran, kawan-kawan. Kita coba masuk ke alam pikiran Iran ini. Anak-anak muda, petinggi-petinggi ahli strategi dia, kita coba pintar seperti dia berpikirnya. Berpikir pintar seperti apa? Nah, Iran sudah saya katakan kemarin itu, di tahun 1979, dia sudah memperlihatkan, membuktikan kepintaran dia. Bagaimana kepintaran dia? Belum pernah dilakukan orang lain, belum pernah terpikirkan orang lain, dia sudah melakukannya. Luar biasa. Ada pepatah juga di Semen Padang itu. Kami telah berbuat sebelum yang lain memikirkannya. Apa yang belum dipikir orang lain? Bahwa Sandra, kalau kita menyandra negara kuat superpower yang hantu belau, kacau balau itu, yang tak punya adat istiadat, kalau dia mau membebaskan Sandra tidak akan bisa membebaskan dengan cara ke akal kita akal-akali mereka. Sandranya dulu 52 orang, tak satu pun bisa dibebaskan oleh pasukan elit, super elit Amerika yang katanya peralatan canggih, akalnya sehat, kemudian semua. Tak bisa satu pun dibebaskan Sandra. Kenapa? Kepintaran Iran, kepintaran mahasiswanya. Kenapa ya mahasiswanya pintar? Karena dididik, karena pendidikannya gratis. Terus kenapa begitu? Kan begitu kata kawan-kawan. Ini kan berdasarkan akal pikiran manusia. Di Islam kan dikatakan pertama-tama Nabi Muhammad itu disuruh membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi. Disuruh membaca kan? Membaca apa artinya? Membaca semuanya. Begitu kita baca, kita ambil kesimpulan. Kita analisa, kemudian kita praktekkan. Kita coba juga menganalisa sekarang. Kenapa sih Trump nih ketakutan sampai terbirit-birit memakai popoknya tak ganti-ganti selama mungkin sebulan 2 bulan ini sejak perang ini berlalu? Kita bisa melihat sekarang, kawan-kawan. Yang nampak di permukaan adalah sepertinya Amerika selalu mengatakan dirinya menang. Exit strategi, kata pengamat lontong pecal itu. Tidak ada exit strategi. Amerika itu sudah kalah. Tapi Iran kan dikatakan tidak menang. Iya, tidak menang. Tidak ada. Dalam perang tak perlu status, kawan-kawan. Status menang kalah tidak. Yang penting adalah keuntungannya. Keuntungan yang didapat Iran setelah diserang apa? Adalah Selat Hormuz di bawah penguasaan dia. Karena Trump mengatakan kalau kau bukalah terus Selat Hormuz. Kalau enggak, ya apa boleh buatlah. Kan itu sebenarnya perjanjian sekarang. Kenapa saya katakan begitu? Ranjau-ranjau yang puluhan ribu itu yang ditanam oleh Iran, enggak bisa itu dilacak oleh Amerika. Kalau mau melacak, Amerika tidak dibolehkan masuk ke situ. Kalau masuk kau bom, kata Iran. Kan sangat sederhana Iran. Itu adalah keuntungan Iran. Kemudian negara-negara teluk di situ, pangkalan-pangkalan Amerika sudah dihancurkan oleh Iran. Artinya negara-negara teluk itu tidak punya perlindungan lagi. Tinggal hanya digertak steng. Kata Iran, kau mau bersama Amerika atau bersama kami? Karena ini sudah keluar pernyataan dari Moncaba. Ini penting kita lihat ini, kawan-kawan. Kalau orang Iran itu pintar, kenapa bisa supreme leadernya mengatakan hal itu? Itu kan yang dikatakan Menteri Luar Negeri ataupun Kepala IRGC-nya itu kan perpanjangan dari Moncaba. Bahwa Iran selama ini mengatakan begini, kawan-kawan. Di dalam perang inilah kecerdasan dia. Di dalam perang itu dia selalu berkata, kemudian buktikan. Berkata, buktikan. Dia tutup Selat Hormuz, dia tutup. Dia buka. Kalau masuk, silakan masuk. Habis sama dia. Sampai sekarang kan kita tahu Amerika tidak bisa masuk membebaskan Selat Hormuz. Itu buktinya. Itu dibuktikan oleh Iran. Ucapan dibuktikan dengan perbuatan. Nah, apa yang membuat Trump ini ketakutan sekarang? Apakah karena sudah keluar pernyataan dari undang-undang bahwa kepala Trump dengan Netanyahu ini berharga 1 triliun rupiah? Apakah karena itu? Mungkin ancaman seperti itu sama Trump itu leceh, gampang itu kan? Tapi kalau itu dikeluarkan oleh orang yang mengatakan kemudian membuktikannya dan berusaha membuktikan apapun ceritanya, apakah tidak ada sedikit rasa keraguan? Oke,
Tidak ada sedikit keraguan bagi Trump dan Netanyahu. Oke. Tapi bagaimana dengan pendapat kemudian Trump mengatakan, tak apa-apalah uranium Iran itu di Iran katanya kan? Sebenarnya kawan-kawan, Moncaba sudah mengatakan ini kunci dari semuanya itu. Kunci dari semua ucapan yang menakutkan dari Iran ini adalah kata-kata Moncaba. Jangan paksa Iran untuk memakai nuklir. Kalau dikatakan oleh seseorang atau sebuah negara yang selalu membuktikan ucapannya, apa artinya? Apa artinya? Apalagi orang itu pintar. Dia akan buktikan. Israel, Amerika, Rusia semuanya tak akan berani meledakkan nuklir, kawan-kawan. Tapi kalau seseorang itu selalu membuktikan ucapan-ucapan dia, apa enggak takut orang? Takutlah. Takut karena efek dari nuklir itu bukan main-main. Tapi bagi Moncaba, bagi Iran yang menganut sistem Islam, bagi Islam kalau dalam peperangan adalah syahid, mati malah lebih baik lagi. Nggak masalah. Karena ini memang dipaksa meledakkan. Jangan paksa katanya. Berarti dia akan ledakkan, dia akan sampai hati meledakkan hal itu. Ini yang membuat satu takut. Oke, satu dulu. Tunggu dulu. Kemudian kalau kita lihat dari kepintaran dari Iran ini, kita bisa berimajinasi. Katanya uranium Iran harus diambil, dirampok oleh Amerika. Jangan-jangan sekarang berdasarkan kepintaran tadi, di bawah Gedung Putih itu sudah ditanam oleh Iran. Udah ditanam bom nuklir situ. Bahkan di Tel Aviv sudah ditanam satu bom nuklir. Bisa jadi begitu. Oh, kawan-kawan tanya bagaimana ceritanya, bagaimana dia masuk situ. Jangan tanya saya, yang pintar orang Iran. Kita berimajinasi dulu, kawan. Tidak pernah dipikirkan oleh orang selama ini. Iran sudah melaksanakannya. Tidak ada terpikirkan begitu Iran diserang akan hancur. Kan itu yang dipikirkan orang lain. Tapi Iran tidak ada sistem hancur. Kata Amerika, kata yang lain-lain. Udah, misalnya 2 minggu selesai. Tidak kan? Kemudian Selat Hormuz tak diperhitungkan orang lain. Berhasil sekarang. Iran menguasai. Kemudian, siapa yang menyangka Trump ini akan mau mengembalikan uang Iran yang 300 miliar dolar itu? Walaupun janjinya bertahap. Siapa yang menyangka begitu? Dan siapa yang menyangka Irak sudah masuk ke Iran? Yang lain-lainnya sudah mulai membantu Iran. Cina membantu Iran. Kemudian Rusia membantu Iran. Siapa yang menyangka itu? Kalau Indonesia, jawab sendirilah. Siapa yang menyangka hal itu? Tak disangka-sangka kan? Siapa yang menyangka bahwa di bawah Gedung Putih di Washington atau di New York atau di Los Angeles sudah ditanamkan oleh Moncaba dengan barisan dia ini di sana bom nuklirnya ini. Jadi dia tinggal ada serang, hancurkan, katanya kan. Tel Aviv 1, di Washington 1. Sudah percobaan begitu. Siapa yang menyangka? Dan tidak ada yang menyangka drone Iran itu seperti itu kan? Siapa yang menyangka Iran itu bisa membuat rudal balistik? Siapa yang menyangka? Tidak ada yang menyangka. Kenapa? Karena kepintaran Iran. Coba kita berpikir secara Iran, secara cerdas. Dia tidak ada takut-takut lagi. Dan Moncaba, karena dia kalau kita lihat dari luar secara cerdas kita melihatnya, berarti Moncaba ini sudah punya target. Oh, rudalnya nggak sampai. Kan itu perkiraan orang. Siapa yang menyangka rudalnya nggak sampai? Memang tidak sampai rudalnya. Tapi uranium, kepala hulu ledaknya sudah ada di Amerika itu sekarang, kawan-kawan. Di Tel Aviv itu sekarang. Ini yang membuat jangan-jangan rahasia ini sudah sampai di kepala Trump. Tapi titiknya di mana? Ditanam di Washington atau di Amerika yang luas itu? Atau di Israel yang luas itu juga? Tidak diketahui sekarang. Ini apa nggak bocor ini? Berak darah nih Trump. Apalagi kepala dia belum sempat juga dieksekusi oleh Iran. Tambah ketakutan dia. Kenapa belum dia eksekusi oleh Iran? Ini sebenarnya dalam ilmu psikologi intelijen ini adalah teror sistematif namanya, kawan-kawan. Teror ini harus dijalankan luar biasa dulu. Demi apa? Demi keuntungan Iran. Begitu si Trump ini bertekuk lutut seperti sekarang, dia akan seperti kerbau di cucuk hidungnya. Tidak peduli dia dengan Ben Gvir, dengan Israel, dengan Netanyahu. Kan luar biasa hebatnya ini. Dia bikin dulu ini. Dia buat dulu. Imajinasikan kita seperti itu, kawan-kawan. Jangan-jangan itu yang membuat si Trump ini terkentut-kentut tanpa berak sekarang ini.